Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunan untuk kita semuanya. Beberapa hari yang kita jalani, sesuatu yang kita rasakan adalah panas. Ini semua terjadi bukan karena apa, tapi semata peristiwa yang Allah telah tetapkan buat kita semuanya. Orang Islam yang dipegangi Al-Quran lengkap dengan tafsirnya, hadis-hadis yang jumlahnya ketika diberikan nomor jutaan, dan perilaku generasi pertama, semuanya memberikan bimbingan hanya kebaikan yang diharapkan untuk bisa kita dapatkan. Apa saja kebaikan yang bisa kita ambil? Pertama, pengokohan akan adanya takdir. Sikap muslim ketika menghadapi apapun, pokoknya terjadi, dia katakan ini adalah takdir, ketetapan Allah yang mesti terjadi. Mungkin sesuatu dirasa baik atau sesuatu yang seseorang merasa buruk, dan masing-masing ketika merasa memiliki rasa yang berbeda-beda. Siapa yang merasa baik itu fadilah dari Allah. Gunakan modal ketaatan. Siapa yang merasa buruk jangan pernah mencela siapa-siapa kecuali celalah diri sendiri. Karena Allah tidak ada alasan untuk dicela sama sekali. Ini sikap pertama. Yang kedua, membimbing kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas. Karena sejak manusia bangun tidur, dia selalu dan segera diajak untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak semata dia berucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pujian dihaturkan kepada Allah yang membuat hidup kembali setelah dimatikan dengan tidur semalam, yang kepadanya dia kembali. Enggak semata itu, tapi dengan syukur yang seperti itu dia akan menambah kebaikan.
dengan ia ingat apa yang Nabi SAW ajarkan ketika bangun tidur, juga membaca bagian-bagian akhir dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh betul-betul ada tanda kekuasaan Allah buat orang yang cerdas. Siapa mereka? Orang yang selalu berzikir, selalu ingat, mengembalikan semuanya kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada hikmah yang dikandungnya, entah berdiri, duduk maupun berbaring. Lalu dia menyimpulkan, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Engkau Maha Suci, jauhkan kami dari api neraka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya dengan kondisi panas yang sedang kita jalani, selain kita meyakini itu adalah takdir. Yang lain kita bisa buktikan sendiri. Ketika orang itu ke sawah, terpandang hamparan luas. Ketika orang mensyukuri air kemudian dialirkan, ternyata tumbuh-tumbuhan tampak sebegitu menghijau luar biasa. Semakin panas, dengan sebab tercukupi air, bukan semakin mati tetapi malah semakin subur. Ini merupakan pelajaran penting yang dengannya orang bisa panen besar. Tapi juga ada bahaya yang sangat bahaya sekali. Adanya pohon zakum, itu tempat menanamnya di dasar neraka. Super panas tapi super subur. Gimana kok bisa terjadi? Itulah maha kuasanya Allah. Ketika orang melihat tanam-tanaman di sawah, jagung misalnya semakin subur, Allah memang bisa memberikan karunia-Nya supaya semakin bersyukur. Tetapi pohon zakum yang penduduk neraka nanti akan memakan bagaikan onta yang lahap. Setetes getahnya saja sudah cukup, andaikan diteteskan ke dunia semua yang dikonsumsi beracun. Lalu orang-orang kafir akan memakannya bagaikan onta lahap. Entah ketika bisa dicairkan, itu getahnya itu akan bisa berapa galon. Kalau satu titik saja, setetes saja sudah cukup membuat semua yang dikonsumsi orang di dunia beracun. Oh, seperti apa ngerinya ketika orang melahapnya bagaikan onta yang lapar. Ketika kering akan menjadi racun. Itu adalah pelajaran buat kita semuanya. Dengan adanya kondisi panas yang sedang kita jalani. Demikian juga bila kita rasakan panas koyok ini yang awak koyok leder. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Di sana juga ada pelajaran orang yang cerdas. Apa itu? Kalau panas dunia nggak seberapa, wes koyong ini, gimana panasnya neraka? Jarak bumi yang kita pijak ke matahari, kata orang itu katanya ada 150.000 tahun cahaya. Berapa itu? Nggak tahu. Itu mereka menaksir. Lalu bagaimana kalau sudah di padang mahsyar? Hamparan luas, nggak ada tempat berteduh. Yang hanya dataran-dataran, gunung nggak ada, jurang nggak ada, hanya dataran, nggak ada pepohonan. Matahari di atas kepala sekitar 2 mil. 1 mil sekitar 1.600 meter kali 2, 3 kiloan. Seperti apa? Makanya ada orang yang tenggelam pada keringatnya. Makanya muadzin, fadilahnya lehernya panjang, di antara hikmahnya adalah
dia tidak tenggelam, menggambarkan besarnya fadilah ketaatan. Penegakan sholat akan menjadi penyebab orang terpayungi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada mereka yang tidak ada payung seperti apa? Lek panas yang dunia gak sepiro, nanti di pada masa seperti apa? Orang yang bisa berpikir itu tanda orang yang cerdas. Makanya segala sesuatu supaya maslahat kembalikan dengan kondisi akan datang. Ketika ada sahabat yang tanya, ayu nasi akyas, siapa manusia paling cerdas? Jawabnya, aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak ingat terhadap kematian. Matinya manusia gak seperti matinya hewan, dipendem barbur yowis. Tetapi mati manusia hanya sebatas pindah alam. Semisal bayi di perut itu hidup, lahir itu hanya proses keluar. Di dunia seperti kita. Mati pun juga sebatas pindah alam, bagaikan bayi proses lahir. Sementara ketika sudah berada di alam kubur itu tidak mati. Yang ada adalah mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Di antara nikmat kubur ialah ketika dia bisa menanya, ketika dia bisa menjawab ketika ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ilmu yang ia pelajari, pemahaman yang benar yang ia dapatkan, keyakinan yang ia miliki, mendorong dia beramal penuh harap. Jalan surga ia kerjakan dengan penuh harapan semoga diterima, dilipat gandakan, dijaga, jadi bekal, mati bisa husnul khatimah. Jalan neraka ia pahami, ia ngeri, ia jauhi dosa-dosa. Ketika dosa segera tobat. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa semuanya, dosa dari harta yang riba, yang itu menyebar ada di mana-mana. Segera ia tobati, walaupun harus berangkat dari nol. Yang penting nggak ada riba, yang ada adalah yang halal. Yang penting Allah memberkahi, halal memang diberkahi. Segera dia bertobat. Itu namanya di dunia menyiapkan, mati terjaga. Ketika ditanya di kubur bisa menjawab dengan benar, ia dapat nikmat kubur. Apa itu? Silahkan tidur yang pulas. Dihadir kepadanya sesosok yang sangat cakep. Siapa kamu? Saya amal soleh. Dia diajak jalan, dibukakan pintu neraka. Bila kamu kubur di sana, tapi ditutup, dibuka satunya lagi. Itu tempatmu. Dengan sebab keimananmu, dia mendapatkan hembusan sepoinnya. Dia mengatakan, ya Allah segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga. Orang yang berpikir ke sana itulah orang yang cerdas, yang banyak ingat kepada kematian. Orang mati tidak mati, tapi mungkin dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Dunia tempat menyiapkan, maka panas ini sedang kita jalani. Bagaimana kita bisa tergiring agar bisa aman dari siksa di akhirat kelak? Entah panasnya di padang mahsyar, lebih-lebih ketika di sana ada hamparan jahanam. Waji'a yauma idzin di jahanam. Jahanam dikala itu akan dihadirkan yang amat sangat besar, dalam, luas, dan orang itu harus melintas. Bisakah amalnya akan mempercepat ketika melintas? Semuanya hanya disiapkan di dunia. Panas yang sedang kita alami, jadikan itu sebagai pengingat tentang masa depan kita. Bagaimana di sana kita mendapatkan keselamatan. Hadirin sekalian, kondisi yang dirasa tidak disuka, semisal panas, banyak lisan-lisan yang kepleset. Di antaranya mencaci maki massa, mencaci kepada yang mencipta massa, menyakiti kepada Allah Ta'ala,
yu'dini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru uqalibul laila wan nahar. Anak Adam menyakiti saya, yaitu sebuah perbuatan yang Allah menetapkan tidak disuka. Siapa yang melakukan, dia nanti akan mendapatkan kesakitan. Walaupun Allah ketika tersakiti enggak seperti manusia tersakiti, tetapi ada hikmahnya supaya manusia tidak melakukan perbuatan yang perbuatan dia akan menimpa kepada diri sendiri. Perbuatan menyakiti, dialah yang akan tersakiti. Dia mencaci maki masa, sementara saya adalah masa. Begitu firman Allah Ta'ala. Artinya Allah pemilik masa yang membolak-balikkan siang dan malam, dan semua yang Allah cipta nggak ada yang sia-sia. Kenapa dia mencaci maki masa? Di mana akalnya? Apa nggak bisa mengambil pelajaran? Setidaknya ada 3 hal. Orang menyebut yang ada kaitan dengan masa mungkin boleh, mungkin syirik besar, atau mungkin dosa besar. Siapa yang mengatakan sebagai pemberitaan, aku kepanasan, awakku gak kuat, rasane leleh, itu boleh. Kenapa? Sebatas berita, memberitakan saja. Aku kepanasan, panasnya terasa luar biasa, awakku gak kuat, rasane leder. Ngomong saja sebagai pemberitaan kayak begitu boleh. Kenapa? Cerita saja, hanya memberitakan. Tapi apabila dia punya keyakinan, awakku kepanasan rasanya koyong ini, memang panas yang bisa mencipta. Panas bisa mencipta awakku gergesi, rasanya leder, seolah dia itu punya sifat ketuhanan. Itu syirik besar. Karena panas sebatas makhluk. Kenapa? Dia punya kedudukan, didudukan seperti kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat rububiyah. Gak boleh kata-kata seperti itu. Ini perkara yang amat sangat membahayakan. Kemudian bila mengatakan sialan panas ini, niatnya dia mencaci maki kepada Allah. Karena rumongso didolimi, padahal Allah itu tidak pernah mendolimi. Panas itu ada hikmahnya. Kenapa dia menuduh Allah itu dolim? Dicipta panas, saya menjadi leleh. Berarti mencaci kepada masa, berarti mencaci kepada Allah yang menciptanya. Ini walaupun tidak syirik besar, tetapi dia dosa besar karena nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu cerdaslah, karena Allah membimbing kepada kita jadi orang yang cerdas. Dan semua yang Allah cipta nggak ada yang kosong dari makna pelajaran. Makanya bila kita dapat kebaikan, bayangkan saja dunia nggak seberapa sudah indah, seperti apa surga. Biar semangat beramal. Itu namanya cerdas, dapat pelajaran. Demikian juga ketika panas. Lah iya, dunia nggak seberapa, wajah panas koyong ini, sok neraka koyong ngopo. Ngerinya neraka ada di pelupuk mata. Akhirnya dia menjauhi dari dosa-dosa. Itu namanya juga orang yang cerdas. Ia ambil pelajaran dari apa yang Allah ajarkan dengan tema panas, bukan malah Allah yang dicaci. Apabila kita berbenah, baiklah. Tapi bila tidak, hancurlah. Demikian juga berkaitan siapa yang memimpin, itu panas apa tidak panas, itu juga kembali kepada masyarakatnya. Bila masyarakatnya cerdas, juga Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi apabila masyarakatnya nggak cerdas, menghadapi panas saja nggak bisa menyelesaikan, maka ketika ada pemimpin yang Allah wujudkan sebagai siksa untuk menyiksa kepada masyarakat, itu juga dengan sebab dosa-dosa oleh masyarakat. Maka untuk itu, siapa yang butuh kebaikan, kembalilah kepada diri sendiri, cerdaskan diri. Maka panas yang sedang kita alami, jadikan pelajaran penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran yang nanti apabila kita bisa, semuanya akan Allah berikan kepada kita. Sehingga apa yang kita minta dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan terwujud semuanya, kembali kepada
kecerdasan kita ketika kita terbimbing dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aku liqali hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.